Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Kabar baik menyertai Anda malam hari ini? Ya, Alhamdulillah demikian adanya kami yang dari studio. Saya Ali Rahman menemani Anda hingga purna nanti dalam gelaran program unggulan yang hadir 2 pekan sekali setiap Kamis malam Jumat seperti saat sekarang. Ya, untuk hari ini Ustadz On Air bincang tentang keagamaan bersama pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan Ustadz Mas Diki yang mendampingi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali, kabar sehat walafiat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pemirsa, di kesempatan malam hari ini untuk edisi Jumat 6 Rabiul Tsani 1435 Hijriah atau Kamis 6 Februari 2014, kita akan beri kesempatan Anda nanti yang siap bersama kami untuk bergabung di line telepon maupun SMS, dan kita akan dengarkan terlebih dahulu tema yang akan disampaikan oleh Ustadz dengan judul Orang yang Sempurna Imannya. Paparan awal Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT pada malam hari ini dengan curahan nikmatnya kita bisa berjumpa lewat udara melalui radio MTA FM, melalui radio Persada FM, dan juga radio-radio lain yang ikut merilai kegiatan pada malam hari ini. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini membawa manfaat untuk kehidupan kita, baik kehidupan kita yang sedang kita jalani ini atau membawa kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak. Para pendengar radio MTA maupun radio Persada FM dan Persauan TV yang saya cintai, pada malam hari ini saya mengangkat tema orang yang paling sempurna imannya. Mungkin hal ini sudah sering kita dengar, baik melalui siaran langsung di jihad pagi maupun pada acara seperti pada malam hari ini maupun oleh narasumber-narasumber yang lain. Tetapi saya rasa karena sangat pentingnya perlu saya ungkap lagi pada malam hari ini. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linnisaihim. Hadis riwayat Ahmad. Yang mafhumnya sesempurna-sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya, perangainya atau budi pekertinya. Itu sabda Rasulullah. Dan orang yang pilihan di antara kamu, yang terpilih di antara kamu, juga orang yang paling baik perangainya atau akhlaknya terhadap istri-istrinya. Jadi kalau kita lihat ini, orang yang paling baik kata Nabi, sempurna imannya, itu orang yang baik akhlaknya. Walaupun mengatakan dirinya beriman, kalau akhlaknya tidak baik, ya tidak baik. Lebih fokus lagi di sini tekankan oleh Rasulullah, orang yang pilihan di antara kamu, orang yang baik di antara kamu, itu orang yang paling baik terhadap istrinya. Nah, ini mesti mengandung suatu perhatian tersendiri. Karena hal ini kadang-kadang kurang diperhatikan, termasuk kita semua.
mungkin bisa baik dengan orang lain, tapi kadang ada yang tidak bisa baik kepada istrinya. Bisa berlaku sopan dengan orang lain, tapi justru tidak berlaku sopan terhadap istrinya. Bisa menghormati orang lain, tapi kadang tidak bisa menghormati, malah merendahkan, meremehkan istrinya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karimun. Wala ahana nisa wala ahana hunna. Wala ahana hunna illa laimun. Ini sabda Rasulullah. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya maksudnya. Dan aku Nabi orang yang paling baik kepada istriku, kepada istri Nabi maksudnya. Jadi Nabi itu orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka sebaik-baik kamu juga orang yang paling baik terhadap istrinya. Sedang aku Nabi menjelaskan wa ana khairukum lihari. Saya adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istriku. Sedang Rasulullah SAW diangkat oleh Allah SWT menjadi uswah hasanah. Suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu suatu suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di dalam aktivitas hidupnya itu hanya mengharap ridhonya Allah, balasan dari Allah. Amal yang dilakukan hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah. Dan yang mempercayai adanya hari pembalasan, hari akhir. Serta banyak mengingat Allah. Hanya mereka itulah yang bisa mengambil suri teladan, mengambil Rasulullah sebagai suri teladan, suatu contoh kehidupan yang baik. Nah, dalam masalah ini tadi Rasulullah memberikan contoh bahwa beliau adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, tentunya kita yang paling baik pada istrinya. Rasulullah sampai memanggil istrinya pun dengan panggilan yang menyenangkan. Beliau memanggil nama istrinya itu Aisyah, tapi sering dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan Humaira, Cimirah Delima. Ini panggilan yang menyenangkan. Itu baru dari satu panggilan. Belum lagi perilaku beliau terhadap istrinya. Maka coba ini kita renungkan pada diri kita masing-masing termasuk saya. Sudahkah kita berlaku baik, berlaku sopan, berlaku menghargai kepada istri-istri kita? Kalau kita ingin menjadi orang yang paling baik, jangan hanya bisa berbuat baik pada orang lain, tapi kepada istrinya malah nggak bisa baik. Bisa berbincang-bincang panjang dengan istri orang lain, tapi dengan istrinya sendiri bicara segan.
bicara saja seperti ya khawatir kehilangan banyak pulsa. Tapi kalau dengan orang lain tidak peduli. Bahkan lebih asik, lebih betah, lebih nyaman bisa berbicara panjang dengan orang lain, tapi tidak nyaman bicara dengan istrinya sendiri. Dan mengapa begitu? Sedang kita katanya mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberi contoh seperti itu. Dan dikatakan oleh beliau, orang yang paling baik kepada istrinya itu orang yang baik di antara kamu. Sehingga kalau kita bisa baik dengan orang lain, tidak bisa baik dengan istrinya, tidak termasuk orang yang baik kita. Ya, sampai Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku Nabi orang yang paling baik pada istrimu. Nah ini coba kita renungkan. Itu baru masalah perbuatan harian yang kita selalu bersinggungan dengan istri kita di rumah, dengan keluarga kita. Apa kalau kita ketemu istri di rumah atau berbincang dengan istri juga bisa merasakan ya, suatu nyaman, bicara-bicara yang baik. Padahal dengan istri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan, tujuan bersuami istri itu supaya saling menjalin mawaddah warahmah. Dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 ada supaya menjalin rasa ada kecenderungan saling mencintai, saling menyayangi. Suami mencintai dan menyayangi istrinya, istri mencintai dan menyayangi suaminya. Kalau itu tidak tercapai, sekalipun memiliki harta yang berlimpah ruah, itu berarti tujuan pernikahan gagal. Tujuan pernikahan gagal. Malah ada suami istri yang datang kepada saya katanya sudah hampir 1 tahun lebih tidak pernah berbicara. Padahal satu rumah, tidak pernah berbicara. Kalau mau menyampaikan sesuatu, perantara lewat anaknya. Nah ini kan berarti hubungan suami istri ini tidak baik. Tidak baik. Tidak saling menjalin kasih sayang. Akhirnya timbul rasa kebosanan kan jadinya. Ya kalau memang sudah tidak bisa saling menjalin kasih sayang, berarti tujuan pernikahan gagal, puncaknya nanti perceraian. Perceraian nanti ganti suami atau ganti istri. Tapi kalau cara hidupnya seperti itu, ya kan gagal lagi. Maka yang paling baik adalah mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Apapun sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri, tentu di balik itu ada juga banyak hal yang menyenangkan. Begitu pula istri, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari suami, saya rasa juga ada banyak hal juga yang dia butuhkan dan dia menyenangkan. Maka di antara suami istri itu jangan mengingat-ingat kekurangan atau yang dikatakan mungkin dianggap kejelekan. Tapi supaya tetap terjalin rasa mawaddah warahmah wala tansawul fadla bainakum, kata Allah begitu. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Suami istri jangan melupakan kebaikannya. Kalau memang ada kekurangannya, wong manusia memang tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Nabi. Insan kamil, manusia sempurna itu Nabi. Nah kalau kita, ya tentu banyak kekurangannya, maka
bukan berarti kekurangan itu sesuatu aib. Kalau udah namanya suatu suami istri, kekurangan suami, kekurangan istri sama-sama saling menyadari dan diperbaiki. Apalagi kalau kita sebagai orang muslim, kekurangan ketidakbaikan di antara perilaku kita, standar ukurannya bukan senang dan tidak senang. Istri mengatakan tidak senang, tidak senang, menyenangkan apa yang dilakukan oleh suami, tidak dianggap kekurangan. Suami juga begitu. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan, nah, itu dianggap satu kurang. Tapi mestinya kalau kita seorang muslim, senang tidak senang ukurannya itu benar salah. Benar salah ini ukurannya agama. Agama, kalau saya bicara agama, ya Quran dan Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah. Kalau yang dilakukan oleh suami itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau istri tidak senang, coba dibicarakan di mana letak ketidaksenangannya. Mengapa wong bener kok tidak senang? Nah, mestinya dirinya harus berubah. Juga suami, kalau istrinya melakukan sesuatu menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu benar. Kok ada rasa tidak senang di hati suami? Apa sebabnya? Nah, itu dicari yang tidak menyenangkan. Sehingga kalau terjadi perselisihan itu pun Allah perintahkan farudduhu ilallah wa rasuli. Ya. Kalau terjadi perselisihan pun kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Maka kalau terjadi sesuatu tidak senang itu apa sebabnya? Nah, kembali pada Allah dan Rasul. Sehingga kembali pada tema pada malam hari ini, Rasulullah menjelaskan orang yang sempurna imannya adalah dilihat akhlaknya. Sampai Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Memang Nabi diutus oleh Allah itu memperbaiki akhlak. Innama bi'ustu liutamima makarimal akhlak. Jadi orang yang baik akhlaknya itu menunjukkan memakai ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka orang yang imannya kepada Allah, kepada Rasulullah sempurna, orang yang paling baik akhlaknya. Lebih ditekankan lagi orang yang paling baik akhlaknya di sini, ya, orang yang paling baik pada istrinya. Karena kenyataannya kadang banyak orang tidak menyadari bisa berbuat baik, berjam-jam bicara, mungkin lewat telepon, mungkin bicara langsung dengan orang lain, tetapi tidak kerasan, tidak betah bicara dengan istrinya. Nah, ini kan berarti kan kurang ada sambung hati padahal ini istrinya. Nah, maka sifat-sifat yang begitulah coba kita teliti masing-masing, tidak usah melihat orang lain, tapi kita koreksi diri kita. Kalau memang kita kurang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini, kita perbaiki. Kita mendengarkan siaran langsung pada malam hari ini. Kalau memang kita kurang baik terhadap istri kita, mari kita perbaiki kepada istri kita. Mungkin kita akan menjawab, lah istri kita ya tidak baik dengan istri saya, tidak baik dengan saya kok. Lah kita, karena itu dibalas tidak baik ganti, lah itu akan rusak kan cara begitu. Kalau istri memang tidak baik kepada suaminya, suaminya mempunyai kewajiban, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Mempunyai kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro. Mempunyai kewajiban, Nabi kita juga mengatakan memang wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Kalau barang bengkok tadi diluruskan dengan nibanit tiba-tiba atau ngeget dengan kekerasan, putus. Tapi bagaimana bisa meluruskan barang yang bengkok tadi, bisa lurus tanpa mengalami patah. Maka Nabi mengatakan istausu binisaikum khairan. Ya, wasiyati nasihati istrimu itu dengan cara yang baik. Nah, bagaimana untuk bisa dengan baik kalau bicara saja segan?
Bagaimana bisa bicara dengan baik kalau berbincang saja ya seolah-olah tidak mau, sampai diam-diaman selama 1 tahun lebih. Padahal kalau memang neng-nengan diam-diaman tuh dengan orang lainnya aja tidak boleh lebih dari 3 hari lah, malah dengan istrinya tahunan. Nah, ini kan menunjukkan gagal ya, tujuan pernikahan. Ya, kalau memang sudah tidak bisa dipadukan, tidak bisa satukan untuk menempuh dalam kehidupan rumah tangga, ya apa gunanya dipertahankan. Nah itu, maka masing-masing memperbaiki diri. Ini baru kewajiban suami terhadap istri. Istri juga punya kewajiban terhadap suaminya. Kalau Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu orang yang paling baik pada istrimu, Rasulullah juga menjelaskan istri yang paling baik, yang paling taat pada suaminya. Sampai Nabi mengatakan wanita itu kalau sholat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, ya, selalu taat pada suaminya, selalu taat pada suaminya, mati dalam keadaan ridho suaminya, dia nanti diperbolehkan oleh Allah masuk surga dari semua pintu. Ya. Dan juga ketaatan pada seorang suami, sampai Nabi menggambarkan, andai kata manusia itu boleh sujud pada manusia lain, aku perintahkan para istri itu sujud pada suaminya. Ya. Sampai diperintahkan sujud, andai kata boleh orang sujud dengan orang lain. Itu menunjukkan bahwa ketaatan istri itu sampai begitu, andai kata boleh sujud itu sujud gitu. Karena sujud itu hanya boleh kepada Allah. Maka itu maksudnya menunjukkan bahwa istri itu betul-betul harus tunduk patuh pada suami selama benar, bukan segala perintah ditaati. Karena Nabi juga mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya hal-hal yang baik, yang benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak ada kewajiban taat atau bahkan tidak boleh taat ya pada makhluk siapapun, wujud makhluk itu, apa suami atau orang tua atau siapa aja, kalau memang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Khaliknya. Nah, sehingga antara suami dan istri mengerti kewajiban dan mengerti haknya. Suami paling baik bersikap kepada istrinya, akhlaknya paling baik pada istrinya. Istri pun juga rasa ketaatan pada suaminya, tentu mempunyai sikap akhlak yang baik pula pada suami. Kalau ini dijalankan, maka akan terpadu hubungan suami istri, akan erat, akan menyatu, akan tumbuh rasa saling kasih sayang di antara keduanya, suami istri. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, bahkan diabaikan, ya pasti akan terjadi bencana, malah petaka dalam rumah tangga itu. Puncaknya akan perceraian. Maka untuk bisa sedemikian ini, baik suami atau istri masing-masing berkewajiban meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan ini, karena memang Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi suri teladan yang baik untuk umat manusia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Ya, demikian pendengar dan pemirsa sebagai paparan awal kesempatan malam hari ini. Saatnya pendengar kita akan bacakan SMS yang sudah masuk ke redaksi kami. Yang pertama, SMS dari Ibu Eni di Klaten, Ustadz. Ustadz mau tanya, bolehkah kita beli perhiasan emas secara kredit, Ustadz? Itu boleh. Beli rumah kredit ya boleh. Beli kendaraan kredit ya boleh. Beli emas kredit ya boleh. Boleh, kadang-kala walaupun kredit itu kalau dihitung harganya lebih banyak, tapi malah mampu. Tapi kalau kontan harganya mestinya lebih rendah, tapi kadang tidak mampu. Boleh itu. Kemudian berikutnya dari saya Rosa yang ada di Boyolali, mau minta saran dari Ustadz bagaimana cara menyadarkan kepada mereka yang masih merokok padahal sudah ngaji, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya.
Yang penting kita sampaikan kebenaran itu. Kalau memang mereka sudah ngaji, mestinya sudah tahu. Ya, sering saya serukan baik di akad pagi maupun di pengajian gelombang ya. Kalau mau merokok, saya suruh baca tulisan pada bungkusnya itu dulu. Ya, itu kan. Kalau kita baca bungkusnya itu kan merokok itu mengancam kesehatan. Jadi menyengsarakan dirinya sendiri. Yang terbaru merokok membunuhmu, Ustaz. Nah, apalagi merokok membunuh malah. Berarti kan kalau itu betul kan mau baca itu kan berarti membunuh, berarti membunuh dirinya sendiri, bunuh diri kan. Nah, dalam Al-Quran diterangkan Allah merintahkan anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi rezeki itu yang memberikan Allah. Harta yang memberikan oleh Allah. Allah memberikan harta kepada kita semua. Dan diarahkan dalam pembelanjaannya itu supaya di jalan Allah, maksudnya yang dibenarkan oleh Allah. Ya, benarkan oleh Allah. Jangan sampai membelanjakan di harta yang diberikan oleh Allah untuk menyengsarakan dirinya sendiri, termasuk kalau kita membeli atau membelanjakan harta kita untuk beli rokok, kalau kita baca pada tulisan di bungkusnya itu berarti kita membeli sesuatu untuk menyengsarakan dirinya sendiri. Nah, itu kan dilarang kan, menyengsarakan diri sendiri itu dilarang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Maka kalau sudah ngaji, mestinya lewat pelajaran, lewat seruan saya, lewat ayat yang dibacakan sudah mengerti. Kalau begitu tidak mau sadar ya apa boleh buat. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Malah saya serukan kan di MTA ini, bagi yang belum bisa berhenti untuk merokok, berhenti dulu ngaji di MTA ya. Nanti kalau sudah bisa berhenti ngerokoknya, boleh masuk lagi. Kan gitu. Karena saya juga ikut menjaga saudara-saudara kita, terutama warga ngaji itu jangan sampai ya menderita karena dijarak sendiri membeli rokok tadi, karena kalau kita membaca dalam bungkusnya itu rokok itu ternyata sangat membahayakan. Ya, terakhir dikatakan membunuh dirinya sendiri itu kan, bunuh diri kan ya haram. Maka kalau merokok itu membunuh dirinya sendiri secara pelan-pelan ya, nah itu ya dosa itu. Nah, kalau memang tidak bisa kamu tunjukkan dengan bukti-bukti itu masih belum sadar, ya biar saja lah. Yang penting warga MTA kalau masih belum bisa berhenti ngerokok, tidak usah ngaji. Tidak usah ngaji di MTA dulu. Ya, kalau membelikan sesuatu menyengsarakan dirinya sendiri, di samping itu menganiaya diri itu dosa, pembelanjaan harta berarti mubadzir, takdzir itu. Mestinya dibelanjakan di jalan Allah atau yang dibenarkan oleh Allah, malah dibelanjakan untuk menyengsarakan dirinya sendiri kan dosa itu, dan termasuk pembelanjaan harta yang tidak tepat mubadzir. Sedang mubadzir itu temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi mubadzir itu teman setan. Ya, maka mulai dari diri kita sendiri, jangan kita ngerokok lah. Perkara temannya kalau sudah tahu, lihat, ingatkan. Mau ya syukur, tidak mau ya sudah, kewajiban kita hanya mengingatkan. Ya. Baik. Demikian, terima kasih. Berikutnya dari Putri yang ada di Lampihong, Balangan, Kalimantan Selatan. Ustadz tolong dijelaskan surat Al-An'am ayat ke-15. Terima kasih. Ya, coba dibaca. Surat Al-An'am 15. Nomor surat 6 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah,
Sungguhnya aku takut akan adab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Nah jelas itu kan. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, qul, katakan Muhammad, inni akhofu, ya, aku takut, in asaitu rabbi, apabila aku maksiat kepada Tuhanku, ya, maksiat kepada Tuhanku. Karena orang yang maksiat nanti dikatakan oleh Allah, ya, adzaba yaumin adzim, akan mendapat adab pada hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah SAW sendiri itu mengajarkan kepada umatnya jangan berlaku maksiat. Maksiat itu artinya melanggar sesuatu yang mestinya dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Bentuknya apa saja. Sebab akibat maksiat itu nanti hasil dari perbuatan maksiat pada Allah akan dibalasi sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, kalau perbuatannya jelek nanti akan dapat balasan jelek. Nah, itu maka kalau untuk berbuat maksiat nanti akan mendapat balasan yang jelek, maka Nabi takut untuk berbuat maksiat. Nah, maka umatnya juga diperintahkan, sebab semua bentuk maksiat itu bujuk rayunya setan. Dan Allah juga mengatakan setan itu musuh, jangan pernah kompromi dengan setan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Betul-betul jangan ikuti langkah-langkah setan itu. Maka dinyatakan oleh Allah setan itu musuhmu yang nyata. Kalau kita berkompromi dengan setan ya ditarik pada maksiat tadi. Kalau sudah berbuat maksiat nanti balasannya ya, azab nanti. Maka Rasulullah menyatakan kalau saya berbuat maksiat kepada Tuhanku, takut nanti akan mendapat azab di hari kiamat nanti. Nah, itu mestinya umat Nabi Muhammad juga seperti itu. Ya, kalau berbuat maksiat, ya akan dapat azab di hari kiamat nanti. Maka harusnya segala bentuk maksiat kita hindari. Nah, inilah mudah-mudahan bisa dipahami. Itu mudah sekali. Nabi dinyatakan, katakan Muhammad, sesungguhnya aku takut bila aku maksiat kepada Tuhanku, takut pada hari kiamat nanti karena akan mendapat azab yang berat di hari kiamat karena perbuatan, karena maksiatnya tadi. Ya, saya cukup paham. Kemudian berikutnya dari Rian yang ada di Karanganyar, Ustadz saya mau tanya mengenai niat. Bagaimanakah kiat-kiat yang dicontohkan Rasulullah agar niat amal ibadah kita hanya untuk Allah karena cinta kepada Allah? Karena sering niat awalnya salah, seumpama mau ke tempat saudara niatnya menagih hutang, kemudian dibelokkan menjadi niat silaturahim begitu. Dan niat apakah cuma satu, apakah bisa bercabang Ustadz? Seumpama niatnya nagih hutang sekalian silaturahim, sekalian refreshing. Jadi ada 3 niat bercabang. Boleh, kalau yang seperti itu 10 niat boleh saja. Misalnya ya saudara nanti ke Solo, ya mau belanja atau mendatangi apel Satgas nanti ya. Niatnya mendatangi apel Satgas, ikut pengajian, ya pengajian, nanti ada pengajian umum kan, hari Ahad yang akan datang. Sekaligus karena tempatnya tidak alun-alun, ya setelah selesai pengajian umum mau sholat di Masjid Agung kan sekaligus dari jauh mungkin sudah tahu Masjid Agung ya sholat sekaligus. Setelah sholat di Masjid Agung, karena Masjid Agung dekat pasar Klewer, yang Klewer sisaan kulaan boleh juga nanti. Ya, kita Klewer kulaan mau jualan apa di situ mungkin kain apa-apa di rumahnya. Atau sekedar ingin tahu pasar Klewer itu seperti apa kalau memang belum pernah tahu, atau mungkin malah sudah pernah datang ya pasar Klewer itu banyak makanan, orang jual makanan ya sekaligus yang terkenal di situ misalnya ada soto di Klewer itu, nanti parkulaan lapar jajan di soto mana boleh juga. Nah, yang penting apa, kalau bentuk-bentuk ibadah atau bentuk amal yang sependapat ridhonya dari Allah itu Allah telah menuntunkan
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, aktivitas itu sholat, kemudian nusuk, aktivitas hidup, semua itu mendapat niatnya untuk mengharap ridhonya Allah. Dagang untuk mendapat ridhonya Allah, ya jadi pedagang yang jujur, jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu, dagangan jelek katakan baik. Nah itu diniati dengan mendapat pahala dari Allah. Kalau pedagang ya jujur. Jadi boleh sekali perjalanan mempunyai beberapa niat boleh. Nah, masa niatnya yang baik-baik tadi. Baik. Demikian berikutnya Ustadz, saya kalau mau sholat tahajud bangun malam malah sekali. Jadi setiap mau tidur saya sholat witir 3 rakaat. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Betul. Boleh. Tidak salah, malah Nabi mengatakan kok. Kalau bisa jangan tinggalkan 3 hal. Kata Rasulullah itu jangan ditinggalkan 3 hal. Dan artinya saya bacakan ya. Qala Abu Hurairah, Ausoni kholili sallallahu alaihi wasallam bi salatin siyami salasatin ayyamin. Salasati ayyamin. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Ya, min kulli syahrin. Warok ati duha wa an utira qabla an anam. Hadis riwayat Bukhari ini. Dari Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, telah mewasiatkan kepada saya, jadi dari Abu Hurairah ini ya, saya baca lengkap artinya, dari Abu Hurairah, kekasih saya maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah berwasiat kepada saya dengan 3 perkara. Yaitu 1, puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Tiap hari sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Jadi kalau memang khawatir nanti malam bangun, malam tahajud sulit, ya sebelum tidur barisa sholat witir. Seperti yang sudah lakukan tadi boleh. Syukur bisa tidak hanya witirnya saja yang dilarang. Puasa 3 hari tiap bulan. Salat duha 2 rakaat tiap hari. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Itu pesan Rasulullah tadi. Jadi apa yang sudah dilakukan itu betul, tidak salah. Ya. Demikian. Berikutnya dari Pak Dadang Sumantri di Langsat Hulu Kuansing Riau. Ustadz, saya adalah pendengar setia radio MTA. Saya mau bertanya, anak saya mau menikah. Bolehkah untuk pelengkap maharnya memakai brosur-brosur, buku tuntunan sholat, kumpulan zikir, dan doa terbitan MTA? Karena saya sudah siapkan, Ustadz. Boleh. Sebagai maharnya itu. Ya, Lah yang diberi mahar itu mau apa tidak gitu aja. Sebab disiapkan itu jangan-jangan yang diberi mahar itu tidak mau. Tidak, saya tidak minta itu, saya minta emas saja 1 kilo. Ya. Hanya pelengkap Ustaz. Ya. Tapi sudah ada yang pokok. Nah, yang pokoknya sudah ada. Kalau dilengkapi dia tidak mau, ya jangan diberikan. Tapi yang pokok misalnya maharnya apa? Dah, emas atau gelang, kalung apa terserah aja lah. Itu tambahan. Nah, gitu, tambahan pun kalau tambahan tidak mau ya jangan diberikan. Sia-sia itu. Brosur nilainya berharga, kalau dia tidak mau kan malah sia-sia nanti. Nah, maka kalau memilih istri, ya calon mantu atau memilih istri ya yang mau dengan agama, sehingga kalau dia cinta kepada agama diberi hadiah kumpulan brosur, syukur ditambahi CD-CD-nya itu, wah semestinya senang sekali. Itu lebih berharga daripada sekedar cincin gelang yang diberikan.
cincin yang diberikan, gelang yang diberikan tidak membawa manfaat bagi kehidupannya di akhirat nanti. Tapi kalau kumpulan brosur, kemudian apalagi CD-CD pengajian itu, ya, kalau dia mau mengamalkan hasil kajinya, karena itu isinya Quran dan Sunnah semua, bisa membawa kebahagiaan di dunianya sampai di akhiratnya kelak. Ya, apalagi itu tambah, andai kata mau seneng, itu bukan sebagai tambahan, itu pokok pun boleh kok kalau yang diberi mau, apalagi cuma sekedar tambahan, dan itu sangat berharga daripada diberikan yang lain-lain, ya boleh. Nah, kalau Anda kan memberikan mahar satu mushaf Al-Quran, nah ini brosur itunya di samping Al-Quran juga hadis-hadis Nabi, maka prinsipnya boleh kalau yang diberi mau menerima. Kalau yang diberi tidak mau menerima, ya percuma. Apalagi? Baik, demikian. Berikutnya dari Pak Muhrozi Gubuk. Orang tua tidak mau menjadi wali pernikahan karena tidak cocok. Kemudian anak perempuan tanpa memberitahu ayah, dia menikah dengan wali hakim. Sahkan ya yang demikian, Ustaz? Saya tidak bisa menjawab semudah itu. Mesti saya tanya, orang tua tidak cocok karena apa, gitu kan? Kalau tidak cocoknya itu dibenarkan oleh tuntunan agama, lah anaknya harus taat. Karena orang tua tidak cocok karena tidak dibenarkan oleh tuntunan agama, nah maka anaknya harus taat. Kalau tidak taat berarti menentang, bukan sekedar menentang orang tuanya. Kalau itu memang tidak cocok menurut tuntunan agama, berarti menentang Allah, menentang Rasulullah. Ya dah, misalnya apa kok tidak cocok? Ya, karena mungkin kan tuntunan Nabi kalau memilih calon istri atau calon suami, memilih itu ya kalau bisa kaya, cantik atau ganteng, ya kaya, turunan orang baik, ya, dan juga agamanya. Semuanya itu boleh hilang, satu yang tidak boleh hilang yaitu agamanya. Mungkin orang tuamu melihat tidak cocok karena ini agamanya nggak baik, sholatnya mungkin bolong-bolong, atau kadang sholat kadang tidak, atau tahu sholatnya ketika mau sampai anaknya saja, sebetulnya aslinya tidak sholat lah. Orang tua jadi khawatir, jangan-jangan nanti setelah jadi suaminya anak saya terus tidak sholat, kan banyak kan? Banyak orang dulunya, malah pertanyaan diangkat pagi itu, maunya naiknya tidak menikahkan, karena apa, agamanya Kristen gitu ya. Nah, terus, wah kalau itu saya tidak mau nikahkan, ya saya Islam gitu. Nah, langsung balik mengajari Islam di situ, Islam itu naibnya mau, itu juga sebetulnya naib yang kurang hati-hati. Masa wong aslinya agamanya Kristen terus naibnya tidak mau menikahkan, terus langsung ya Islam itu, atau langsung dinikahkan. Islam itu bukan sekedar pengakuan ucapan, tapi harus dibuktikan. Nah mestinya kalau kamu jadi Islam, ya apalagi Islamnya baru mengaku di hadapan naib, harus hati-hati, Islam tenan apa Islam supaya bisa nikah gitu kan. Nah maka itu saya harus tahu mengapa orang tuamu tidak mau jadi wali. Nah jangan-jangan seperti itu. Jadi kalau orang tua jadi wali tidak mau karena dibenarkan oleh agama, terus anaknya lari dari rumah malah mencari wali lain, ya itu nikahnya tidak sah itu. Nikahnya tidak sah. Kecuali kalau memang alasan tidak cocok itu orang tuamu tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya orang tuamu nggak cocok karena wetonnya tumbuk umpamanya itu. Nah, atau kamu barep untuk ragil tidak cocok ini, nah, orang tua nggak cocok. Atau wetonnya wagi untuk paing ya tidak cocok. Nah kalau itu boleh dilanggar. Terangkan datang ke kenaiban, diterangkan. Orang tua saya tidak mau jadi wali karena wetonnya tumbuk, karena barep dengan ragil dan sebagainya. Alasan itu dalam agama tidak dibenarkan. Maka kalau orang tuanya
bersikukuh tidak mau menikahkan karena alasan itu, terangkan pada naib, ya, sehingga naib nanti akan bisa ya memanggil orang tuanya. Kalau tetap bersikukuh orang seperti itu, naib bisa mencari menjadi wali hakimnya. Jadi pernikahanmu tadi tanya sah apa tidak, saya harus tahu dulu apa sebab orang tuamu tidak setuju. Kalau tidak setuju dibenarkan oleh agama, kamu lari menjauh dari orang tua, malah meninggalkan orang tua, nikah sendiri tanpa orang tua, tidak sah nikahnya. Kalau memang alasan orang tua tidak setuju tadi dibenarkan oleh agama. Ya, Baik. itulah. Demikian, terima kasih. Berikutnya dari Listina yang ada di Mipitan. Ustadz, zakat 2,5% sebaiknya diberikan kepada siapa? Sebaiknya diberikan langsung atau melalui badan zakat? Dan bagaimana caranya agar penyerahan zakat tidak bercampur dengan riya, Ustadz? Jadi riya apa tidak itu yang tahu kamu sendiri, ya kan? Riya itu suatu perbuatan yang mestinya hanya untuk mendapat ridhonya Allah, mendapat penilaian dari Allah, tapi kepingin dinilai atau diketahui oleh manusia. Jadi istilahnya pamer lah, ya, dimengertikan pada manusia. Yaitu sebetulnya amal perbuatan itu hanya ridho Allah. Nah, tapi kok manusia tidak tahu lah, kamu tunjukkan pada manusia. Nah, itu kalau memang itu riya, yang tahu dirimu sendiri. Tahunya sendiri. Orang bisa ibadah apapun bisa. Misalnya biasanya kamu tidak sholat, ya, sholatnya tidak rajin. Setelah ada tamu, sholat, tampakkan pada tamu bahwa kamu biar dikatakan orang rajin. Sholatnya ke masjid, begitu dengar adzan langsung cari senjata. Temannya tadi diajak, mari kita sholat dulu, sudah dengar adzan. Nah, padahal biasanya tidak seperti itu. Nah, tujuannya supaya temanmu mengerti bahwa saya itu rajin beribadah selalu awal waktu di masjid. Nah, itu kan tahu dirinya sendiri. Tahunya kan dirinya sendiri. Orang mau ibadah haji juga begitu. Bisa, karena riya. Manggil orang-orang biar tahu kalau saya itu mau ibadah haji. Kalau tidak saya panggil nanti tidak tahu lah. Kalau terbentik perasaan begitu malah jangan diteruskan. Itu namanya riya. Riya itu dalam hadis Nabi dikatakan syirkul asghar, perbuatan syirik kecil, ya. Syirik walaupun besar atau kecil itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah, merusak amal. Nah, maka yang tahu riya apa tidak hanya dirinya masing-masing. Itu pertama. Zakat 2,5% kepada siapa? Ya, kamu baca aja nanti dalam surat Taubat itu ayat 60. Ya. Zakat itu sasarannya kepada 8 golongan. Ya, 8 golongan. Itu sudah disebut dalam surat Taubat ayat 60 lah, nanti saudara baca di situ. Diserahkan langsung kalau memang saudara tahu boleh. Serahkan amil zakat kalau memang kamu ya yakin bahwa amil zakat tadi memang orang-orangnya amanat, boleh saja diserahkan di situ. Ditulis bahwa itu zakat. Itu ya, boleh prinsipnya. Sasarannya asal tidak salah, kamu serahkan sendiri ya boleh juga. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Warno di Kartosuro. Saya punya kos-kosan harga 200.000 per kamar. Setelah tahun ajaran baru saya naikkan menjadi 250.000. Jadi mahasiswa lama 200, mahasiswa yang baru 250. Yang demikian boleh tidak, Ustaz? Ya boleh. Mahasiswa lama kan zaman dulu mungkin harga dengan sekarang lain. Sekarang apa-apa mahal, wong Lombok aja 80.000 itu sekarang. Nah gitu kan, dulu 20 atau 200 tadi. Lah sekarang untuk mahasiswa baru 250. Nanti sebentar lagi tahun penerimaan mahasiswa lagi, bulan Juni nanti kamu naikkan lagi, ya. Yang mahasiswa paling baru yang akan datang nanti jadi 300, tidak salah itu.
tidak salah. Ya ta? Karena kok dinaikkan terus, lah memang harga apa-apa ya naik kalau sekarang. Harganya naik itu menunjukkan memang nilai rupiah makin merosot ya. Boleh aja kamu. Kamu turunkan juga boleh. Ya ta? Yang dulu 200. Nah, kok orang laku-laku ki wetengane kebak kok ana murah diturunkan wae saiki sing mlebu anyar 150 ya boleh saja itu. Jadi masalah pasang harga itu tergantung kamu naik boleh, turun boleh, sama boleh. Apalagi? Ya. Demikian sebagai penanya terakhir untuk sesi SMS malam hari ini, Ustadz Toner. Saatnya sesi line telepon akan kami terima di 661749, sekali lagi 0271661749. Penelpon pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di line telepon silakan, sudah masuk. Dari siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Silakan. Ini Wardi dari Jambi. Pak Jambi. Wardi Jambi. Sambil bicara sambil dipelankan radionya, silakan Pak. Iya, ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ini, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini tentang waktu sholat Isya. Karena di sini waktu sholat Isya itu nggak sesuai dengan jadwal. Jadi bagaimana kalau kebetulan rumah saya itu di samping masjid, tapi kalau di TV atau di radio itu waktunya jam 7 lebih 10 menit, sedangkan di jadwal itu jam 7 lebih 45 menit. Jadi saya selama ini nggak ikut berjamaah, itu bagaimana Pak Ustaz? Terus apakah kalau waktu sholat Isya itu ada hadis yang menerangkan tentang waktu sholat Isya? Karena sebenarnya nggak enak, karena cuma saya dekat masjid tapi jarang ikut jamaah sholat Isya. Itu saja Pak. Ya, kenapa? Jawabannya kami ucapkan terima kasih. Halo Pak Wardi, ada Ya, Pak. Masalahnya apa? Kok jadwal waktunya beda gimana maksudnya? Begini loh Pak. Kalau jadwal sholat Isya itu kan jam 7.45 menit. Itu di mana? Di Di mungkin jadwal Jambi dengan jadwal Solo lain loh. dengan Jakarta Pak. Lain. Ya lain. Ya, Ya. tapi di sini itu jam 7.10 menit. Oh, itu. Orang di masjid sudah ada Isya itu Pak. Jadi belum masuk. Ya, menurut saya belum masuk karena kalau mau dijadwal di kalender di Jakarta itu kan TV di Jakarta itu jam 7.30. Kalau sampai di Jambi kan ditambah 12 menit sekitar. Ya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ya mestinya itu yang tukang adzannya itu diberitahu itu. Waktu Jambi, Jakarta dengan Surabaya aja lain kok. Surabaya dengan Solo lain. Ya. Solo mestinya di sana juga harus lain. Jadi makin ke barat kan waktunya makin malam lah, makin kalau di Jakarta misalnya 7.15, nah di Jambi mesti lebih itu. Maka bisa ditambah ke malah 7.10 ya tidak mungkin itu. Kalau Jakarta 7.15 kok malah di Jambi 7.10 itu ya memang belum masuk. Itu mesti diberitahu aja yang tukang adzan itu, pengurusnya masjid. Di sini itu waktunya lain kata gitu. Mungkin dia tidak tahu itu.
Di samping itu lebih mudah lagi kalau tidak pas mendung, lihat ya waktu yang ditunjukkan oleh Jibril itu, yang diajarkan waktu Jibril itu, waktu Isya itu mulai hilangnya fajar merah di sebelah barat itu hilang, itu udah mulai masuk Isya. Jadi kalau pas waktu tidak mendung, coba diperhatikan, tidak mendung itu hilang fajar merah di sebelah barat itu jam berapa? Kalau jam 10 mestinya masih, kalau Jakarta aja misalnya jam 7.15 kok jam 7.10 di Jambi mesti masih kelihatan itu fajar merahnya. Nah dilihat aja, kalau nanti fajar merah udah, tukang adzannya itu suruh lihat loh, masih fajar merah itu masih waktu maghrib itu. Belum boleh masuk, belum boleh sholat Isya. Kalau sudah fajar merah waktu maghrib itu hilang, lah baru itu masuk waktu Isya. Itu. Nah, diberitahu. Kalau dari beritahu nanti kan, ya Anda tidak pernah sholat jamaah ke masjid terus nanti. Ya. Nah, itulah jawab saya. Baik, terima kasih. Tadi demikian Pak Wardi. Di belakangnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dengan Ini Bapak. mau tanya, Ustaz. Dengan Bapak siapa dulu? Ini dari Bapak Solidin Di mana? dari Klodrian. Silakan. Ini kan kadang Klodrian. saya sering sholat malam itu untuk menjalankan ibadah sholat tahajud kalah dengan sang takbir. Dan itu kan kadang-kadang kan saya itu tidak bisa khusyuk gitu, Ustaz. Gimana caranya supaya hati saya itu bisa tenang dan bisa khusyuk, supaya saya dapat berkali saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Tolong penjelasannya, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Jadi sholat yang namanya sholat khusyuk itu yang Pak maksud bagaimana? Mungkin apa sholat khusyuk itu tidak dengar suara apa-apa, mungkin gitu dah. Itu tidak bisa juga gitu loh. Jadi yang penting kita berusaha sholat supaya bisa konsentrasinya ke arah sholat, itu dibantu dengan mengingat-ingat arti bacaan yang dibaca di waktu sholat itu. Bantu ke sana. Itu untuk mengurangi supaya pikiran tidak ngerambiang ke sana kemari. Jadi misalnya kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita itu mengingat segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Itu Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu dibantu begitu. Nah, sehingga lisannya mengucap lafal bacaan sholat, pikiran dalam pikirannya mengingat-ingat arti bacaan yang dibaca itu. Itu paling tidak itu bisa mengendalikan, bisa mengendalikan konsentrasi pada sholat. Gitu ya. Kalau kadang ingat apa lagi di luar sholat, ya boleh dikembalikan nanti kalau sudah ingat, ya ingat yang lain-lain, kembalikan pada waktu sholat itu biar paling tidak, maka untuk mengembalikan ya mengingat-ingat artinya sholat itu yang dibaca. Kalau yang dibaca itu setiap ayat yang dibaca diingat-ingat artinya, nanti kan terkendali itu. Jadi umpama ngelambrang tidak jauh-jauh, nanti segera kembali itu. Saya rasa itulah jalan yang harus ditempuh itu. Demikian ya Pak Solikin, di belakangnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dengan Bapak siapa? Dari Bapak Sukimin di Simo. Monggo Pak Sukimin. Simo ya. Halo. Silahkan. Halo. Silahkan Pak. Ayo. Ye, silahkan. Halo. 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 Ye. Silahkan Pak Sukimin. Halo. Ya, sambung. Ben. Pak Sukimin, halo. Halo Pak Sukimin. Iya. Ayo monggo, Oke, radionya silakan. dikecilkan Pak. Tanya Pak Ustaz. Ya. Di desa saya itu ada membuat kolam ikan, kolam ikan lele itu. Nah, terus sudah jadi, terus kolam pemancingan lele itu. Terus yang memancing itu yang punya suruh urunan misalnya 100.000, jumlahnya 15 orang namanya. Terus dibelikan lele yang urunan 100.000
100.000, orang 15 itu diberikan lele. Tapi yang memilihkan itu ada yang lele besar sendiri, terus yang sedang, yang kecil, terus kemudian dipancing. Tapi tidak banyak yang membelikan, paling yang besar 1 atau 2, yang sedang 1 atau 2, yang kecil 1 atau 2 gitu. Terus dipancing, siapa yang dapat lele yang besar itu 300.000, yang sedang misalnya 200.000, yang kecil 100.000 gitu. Apa itu termasuk judi atau bukan gitu Pak Ustaz? Nah, 200.000 maksudnya gimana? Kalau dapat lele besar, Kalau dapat mancingnya itu lele yang besar, ya, itu dikasih hasil dari mengumpulkan uang tadi, dikasih 200.000. oh dibeli gitu. Kalau dapat yang lele besar. Jadi Kalau yang sedang, misalnya mancing dapat yang sedang, lele yang sedang itu 100.000. dibeli gitu. Jadi lelenya dibeli gitu. Enggak, hasil pancingan itu di semacam kayak hadiah. Siapa yang mancing dapat lele besar itu 200.000. Nah, lelenya, enggak, maaf. Lelenya tadi terus dipek siapa? Ya, dijual lagi yang tadi kapal dengan yang punya itu ya bisa. Nah ya, artinya misalnya saya mancing, dapat lele besar, terus saya dikasih uang 200.000, lelenya tadi saya pek saya apa? Dipek yang mancing sendiri. Oh, pek mancing, kayak hadiah gitu toh. Tapi yang 200.000 itu hasil urunan dari 15 orang tadi. Nah, ya, dihadiahkan gitu ya. Ya itu termasuk judi atau bukan itu Pak. Terima kasih Pak Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau model begitu, kemudian yang mancing tadi juga ikut. Yang mancing tadi ikut turun pada tadi? Ya. Mestinya bayar itu, Ustaz. Nah, mancingnya bayar, ikut turun ya. Itu termasuk judi itu. Jadi untung-untungan itu termasuk judi. Kalau yang mancing bayar, nanti kalau dapat kasih hadiah. Di kolam-kolam pancingan tuh gitu, Ustaz. Nah ya kalau tidak dapat, berarti dia kehilangan. Ya tidak dapat ya, kasih hadiah. Malah di tempat saya ada pancingan, mancing tetapi tidak pakai umpan. Jadi pinter-pinteran itu, ya beli ikan, semua yang mancing itu beli ikan. Yang mancing itu, misalnya 15 orang, beli ikan semua, cemplung ke di kolam itu tadi. Terus masing-masing yang mancing tadi, yang membeli ikan tadi, mancing sendiri, tidak pakai umpan itu. Jadi pinter-pinteran disabet dengan itu, nah ini disabetkan dengan hanya kawatnya saja itu. Kawat pancingan itu disabetkan, ya, dapat, nah itu kan, itu berarti judi itu. Judi. Nanti kalau sudah, ya, sudah habis misalnya, dijoki lagi, belikan lagi, dijoki lagi, pancingi lagi, tanpa memakai umpan itu. Jadi mancing pas ikannya kelihatan disaut dengan kawat pancingnya itu. Nah, itu judi itu termasuk itu. Judi itu. Ya, demikian Ustaz. Ya. Ya, kita terima penelpon berikutnya 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, siapa di mana? Ini dari Umi Lingga Ustaz di Mantingan. Ye, monggo. Mantingan. Ini yang mau saya tanyakan untuk yang pertama, itu kalau pas sholat itu anak saya kan umur 2 tahun. Itu enggak ganggu, paling cuma lewat gitu aja. Tapi kalau sudah selesai salam itu dia tahu, jadi terus ngajak main gitu, lempar bola. Itu kan waktunya untuk berzikir Ustaz. Lah itu bisa enggak berzikir itu disambi apa istilahnya main sama anaknya tadi gitu. Terus yang kedua, saya pernah dengar kalau jual beli kucing anjing itu kan haram. Tapi pada umumnya kan kucing ras itu kan dijual. Terus kalau kita pengen piara kucing kan harus beli. Itu gimana Ustaz solusinya? Itu Ya. aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kalau zikir, kalau anaknya mumpung masih umur 2 tahun, kalau sholat kan tidak ganggu, ya dikandani sisan. Jadi kalau sholat, selesai masih ada, ibu masih perlu zikir, waktu zikir jangan diganggu. Nah, nanti kalau sudah selesai zikir, boleh, baru mainan boleh. Anak saya rasa masih bisa diberitahu itu. Ya, tadi tahunya anak baru tahu ini selesai sholat, wajiban amalan zikir dia belum tahu, maka diberitahu, nanti lama-lama akan paham. Jadi waktu dilempari bola tadi, ya ndak usah disaut dulu, ndak usah ditanggapi, jadi diberitahu, ibu masih sedang zikir, kalau zikir ndak boleh diganggu juga. Nah nanti kalau sudah selesai baru kita mainan. Saya rasa bisa mapan, ndak usah diberitahu. Ya kalau kamu zikir dengan main bola, bisa konsentrasi. Zikir kalau main bola itu gimana? Ya nanti saya rasa anaknya dinasihati, insya Allah nanti bisa. Yang kedua Kemudian, tadi Ustaz, jual beli kucing anjing. Iya, kalau memang jual beli kucing yang baik tadi kamu minta ya jelas tidak boleh. Anjing juga begitu. Anjing yang jaga rumah, anjing pemburu dan sebagainya kamu minta ya tidak boleh. Itu memang harus membeli. Ya. Jadi jual beli anjing. Kalau anjing atau kucing itu memang bermanfaat untuk berburu dan itu mesti harganya mahal, diminta ya siapapun mesti nggak boleh gitu. Nah, orang kita melihara anjing kalau memang anjing itu bermanfaat untuk jaga rumah atau anjing pemburu untuk pelacak mencari penjahat-penjahat itu harganya mahal juga itu. Ya. Zaman Nabi ada anjing pemburu juga. Kalau melepaskan anjing dengan baca bismillah, tangkap anjing tadi, binatang tangkapannya boleh dimakan, kalau mati tidak usah disembelih, dah halal. Anjing yang semacam itu ya tentu nggak boleh untuk diminta. Ya, tentu boleh, jadi jual beli anjing yang begitu itu ya boleh lah. Sebab tidak mungkin hal itu akan diberikan begitu saja. Itu manfaatnya besar. Apalagi kucing yang bagus-bagus yang. Kalau itu hanya peliharaan. Nah ya kucing itu ya. Kucing Persia. Makanannya juga mahal. Nah ya, itu kan ya tidak boleh itu diminta itu. Baik. Demikian ya Umiling ya di Mantingan di belakangnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Monggo Bu. Dari Putri di Rejang Lebong, Pak. Rejang Lebong. Rejang Lebong. Silakan ya. Ibu Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ini Ustaz. Masalah nikah. Ini Ustaz, apakah salah satu di antara mereka tidak sholat? Apakah sah hijabnya? Apa sah? Tolong jelaskan dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Apa kurang jelas sih? Pernikahan Ibu. Coba diulang Bu pertanyaan. Pernikahan. Yang satunya tidak sholat. Oh pernikahan. Kedua mempelainya ada yang tidak sholat. Apakah hijab kabulnya sah? Hijab kabulnya sah apa tidak? Yang kedua gini Ustaz, bagaimana jika di antara perempuan wali nikahnya tidak ada yang sholat? Siapakah yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut? Ketiga, masalah ini di daerah Bengkulu ada ritual takabur Apa? di bulan Muharram. Ada apa Ibu? Ritual apa Bu? Bulan Muharram Pak. Nah ya ada apa?
masalah ritual tabot Pak Ustadz. Ritual Tabot. apa tabot itu? Saya tidak tahu itu tabot itu. Ya seperti buat hubungan itu Ustadz, tapi di apa ya namanya itu? Oke, lanjut Bu. Nggak dibuat kayak rumah-rumah ya Ustadz. Jadi dipajang setiap pameran. Nanti ada ritualnya, ada sesuatu yang dibuang ke laut. Jadi masyarakat tersebut mempercayai jika tidak dilaksanakan tabot tersebut akan terjadi malapetaka. Ya. Dan apakah Hasan Hussein itu termasuk cucu Nabi ya Ustaz? Apa? Hasan Hasan Hussein Hussein. maksudnya Nabi. Hasan Hussein. Ya, cukup dulu Ibu Nah, ya. di sana mereka percaya kalau itu tuh cucunya Nabi Muhammad. Jadi sekaligus merayakan Nabi Muhammad itu. Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Baik, demikian dulu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, baik Bu. Jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernikahan kalau salah satu mempelainya tidak sholat berarti orang kafir. Orang Islam tidak boleh nikah dengan orang kafir. Jadi nikahnya tidak sah Ibu. Ya, nikahnya tidak sah. Orang Muslim nikah harus dengan orang Muslim. Ya, di situ diterangkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya, dijelaskan oleh Allah wanita yang Muslim itu muslimah ikut hijrah pada Nabi, meninggalkan suaminya karena suaminya kafir. Dalam ayat itu diterangkan supaya Nabi menguji kebenarannya. Apa betul-betul ini ikut hijrah karena iman? Nah, kalau betul hijrahnya itu karena iman, berarti wanita muslimah jangan dikembalikan kepada suami-suami yang kafir. Ya. Terus itu dijelaskan wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Juga laki-laki mukmin tidak halal untuk wanita-wanita kafir. Jadi kalau salah satunya tidak sholat berarti nikah dengan orang kafir dalam hukum Islam itu tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian masalah tabut tadi ya. Jadi buat rumah-rumah dipajang, ada ritual dibuang ke laut. Kalau tidak dibuang ke laut nanti akan mendatangkan malapetaka. Lah itu ada unsur-unsur kemusyrikan. Seolah-olah yang membuat selamat itu karena tabutnya tadi dibuang ke laut tadi. Jadi yang mendatangkan selamat seolah itu. Ya, kalau tidak menjadikan malapetaka. Lah, jadi ketergantungannya pada tabut tadi kan. Padahal selamat itu hanya pada Allah. Ketergantungan manusia selamat itu pada Allah. Kalau menurut tuntunan Allah, mengikuti jalannya yang ditentukan oleh Allah, dia pasti selamat. Dijamin oleh Allah la yadillu wa la yasqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nabi juga mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Jadi Rasulullah meninggalkan dua perkara yang dijamin tidak sesat dan tidak celaka. Apa itu? Quran dan Sunnah, bukan tabut tadi. Gitu. Nah kalau itu tabut harus dilarung di laut itu malah menyimpang dari Quran dan Sunnah dan itu termasuk perbuatan syirik, mensekutukan Allah, membuat selamat atau minta selamat dengan cara seperti itu. Nah itu syirik, bisa merusak amal kebaikan-kebaikan yang lain. Nah itu tidak betul. Cara tuntunan Islam yang begitu tidak ada benarnya sama sekali. Kalau orang Islam masih berbuat begitu, berarti mensekutukan Allah dalam minta pertolongan untuk keselamatan. Dan minta pertolongan selain dia kalau sholat minta pertolongan kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Iya karena butuh, iya karena stain. Tapi ternyata untuk minta pertolongan supaya selamat harus membuang tabut nyati ke laut.
kalau tidak dibuang ke laut nanti tidak selamat, nanti kan syiriknya di situ. Apalagi itu ya? Yang terlewat apabila wali nikah perempuan tidak ada yang sholat, siapa yang berhak menikah? Nah, kalau emang tidak ada yang sholat, artinya tidak punya wali kan, ya wali hakim. Nanti wali hakim datang ke kenaiban, katakan bahwa wali kami, warga kami semua tidak ada yang sholat, minta hakim nanti akan dicarikan ke naiban aja lah, nanti naib akan mencarikan yang menjadi wali. Jadi kalau tidak ada, itu berarti tidak punya wali, karena tidak punya wali, supaya bisa menikah maka walinya wali hakim. Kemudian tadi yang terakhir, dalam tabot ada perayaan untuk Hasan dan Husain. Apakah Hasan dan Husain itu cucu Nabi, Ustaz? Apa? Hasan dan Husain apakah cucu Oh Nabi? iya betul, Hasan Husain itu cucunya Nabi. Ya, putranya Ali itu. Ya, Ali bin Abi Thalib itu menantunya Nabi. Dapat putrinya Nabi namanya Fatimah. Fatimah itu punya anak namanya Hasan Husain, maka Hasan Husain itu cucunya Nabi, betul itu. Tetapi ya, walaupun itu cucu Nabi, tidak ada terus dikeramatkan, ya, terus dibesar-besarkan, diperingati, dihormati, walaupun sudah meninggal terus kuburannya disanjung-sanjung dan sebagainya, tidak. Kuburan Nabi aja enggak dibegitukan kok, apalagi cuma cucunya ya. Nah, itu enggak ada tuntunan untuk menyanjung-nyanjung kuburannya Hasan Husain, menghormati Hasan Husain yang sudah dikubur tadi, misalnya memuja-muja kuburannya, menangisi di kuburannya Hasan Husain, itu ya tidak ada tuntunan dalam Islam. Ya, begitu tidak dianjurkan lah oleh Nabi. Wong kubur Nabi sendiri aja tidak dianjurkan untuk diziarahi kok, apalagi cuma kubur cucunya. Tapi kalau ziarah ke kubur Nabi boleh enggak? Boleh. Ke kuburnya Hasan Husain boleh apa tidak? Boleh. Asal tidak ada unsur kemusyrikan. Kalau ke kubur Nabi terus minta apa-apa di kuburan Nabi atau kuburannya Hasan Husain, minta supaya didoakan, minta supaya dia selamat dan sebagainya, lah wong Nabi atau Hasan sudah meninggal kok suruh mendoakan. Ya, sudah meninggal sudah tidak bisa mendoakan orang yang hidup. Justru yang hidup itu yang mendoakan yang sudah meninggal. Jangan kebalik, yang meninggal malah dimintai doa untuk yang hidup. Ya, tidak boleh itu. Ya. Ya. Demikian ya Ibu Putri yang ada di Rejang Lebong. Penelpon berikutnya kita terima 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Silakan. Rian dari Bengkulu. Rian dari Bengkulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat di sini. Kita Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah Semoga sehat. sehat selalu bersama keluarga. Ya, amin, amin ya. Ini Ustaz. Tahun yang lalu kan saya ke Solo tapi belum mengaji, baru menetapkan jimat aja. Setelah pulang dari Solo kan membentuk jimat. Ya. Alhamdulillah, ilmu sedikit saya serius amalkan. Tapi saya belum paham betul. Mohon nasihatnya agar ilmu yang sedikit ini saya dapat amalkan dan menambah ilmu berikutnya. Dan saya lakukan, saya kan baca tuntunan sholat itu Pak Ustaz. Ya. Salah satu hadis tersebut begini. Sebelum membaca setelah membaca Al-Fatihah selalu diawali membaca Qul huwallahu ahad. Nah, maksudnya apakah boleh membaca surat lain selain Qul huwallahu ahad itu ya Pak Ustaz? Jadi sesudah baca Fatihah, apa boleh membaca surat yang lain selain Qul huwallah gitu ya?
Oh ya. Ya, karena selalu diawali membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir. Artinya apakah boleh membaca surat lain gitu? Ya. Jadi 2 surat. Ya, Itu gitu. aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja. Jadi itu baca surat selain Qul Allah ya boleh saja. Ya, setelah baca surat Qul Allah tuh baca surat yang lain lagi ya boleh saja. Ya, Nabi mengatakan setelah kamu baca Fatihah supaya bacalah bagi kamu yang mudah, ya. Jadi memang mau baca Qul Allah, setelah Qul Allah baca Qul a'udzu birabbil falaq sisan ya boleh saja. Tapi sampai selesai. Qul Allah sampai selesai. Terus nanti ganti surat yang lain sampai selesai boleh. Ya. Kalau baca Qul Allah belum selesai terus dikatuk ke Qul a'udzu birabbil falaq ya itu nggak boleh. Ya, jadi sambung keliru itu. Sampai selesai dulu baru baca lagi yang lain boleh. Tidak salah itu. Apalagi Ya. Di belakangnya Ibu Rian di Bengkulu ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan Yusmi dari Ustaz dari Takengon. Takengon, oh ya, Takengon Aceh Tengah ya. Takengon Aceh. Silakan Ibu Ismi. Ada 3 pertanyaan nih Ustaz. Iya, mari. Bagaimana hukumnya kalau kita bersalaman dengan lawan jenis atau yang bukan mahram? Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah sudah ada dikeluarkan brosurnya? Kalau sudah ada, yang brosur tahun berapa Ustaz? Karena kami di Binaan Aceh Tengah dan Bandar Meriah sudah pernah ditanyakan dengan Ustaz yang membina. Tapi kami belum paham gitu loh Ustaz. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya? Ini anak saya nakal kali Ustaz, yang perempuan. Umurnya 5 tahun setengah. Kalau pigi-pigi itu pinginnya beli ini, beli itu gitu kok. Padahal di rumah udah janji, jangan minta ini nak ya, jangan minta itu nak ya. Di rumah janjinya iya Ustaz. Tapi udah sampai ke itu, sampai ke tujuan, dia minta ini, minta itu. Kalau nggak dibeli itu guling-guling terus itu Ustaz. Ya. Itu bagaimana caranya Ustaz? Iya. Terus pertanyaan yang ketiga, 15 hari yang lalu suami saya Ustaz mengantarkan istri wawak saya ke puskesmas. Tangannya kena parang, wawak saya itu buta Ustaz, dan istrinya ya bisu. Pertanyaannya, berdosakah saya karena saya yang menyuruh suami saya untuk mengantarkannya ke puskesmas Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih. Ibu. Oh ini ada sedikit lagi Ustaz. Kan ini Pak Sulaiman mau ke Solo nih Ustaz, rencananya dari Bandar Meriah Ustaz. Ya. Saya pesannya gini, nanti Pak Sulaiman kalau bisa foto sama Ustaz Pak Sulaiman ya, gitu aja Ustaz. Pak Sulaiman itu siapa? Apamu itu? Iya, enggak, saudara ngaji Ustaz. Oh, saudara ngaji ya. Binaan. Iya, gitu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukumnya bersalaman dengan lain jenis. Sudah pernah keluar tahun berapa itu? Sudah pernah, termasuk yang dirut jarum di kepala lebih baik dari bekas itu 29 Maret 2009. Ya, jadi brosurnya 29 Maret 2009. Itu ya. Nanti beli kumpulan brosur tahun 2009 di situ sudah ada ya. Jadi hukumannya bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram itu hukumannya lebih berat daripada ditusuk jarum besi di kepalanya. Ditusuk jarum besi di kepalanya itu masih lebih sakit lagi dibanding hukuman dengan orang yang bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah dari situ maka
ya dah, bersalaman laki perempuan yang bukan mahram tidak boleh, karena nanti dapat hukumannya lebih berat daripada ditusuk jarum besi di kepalanya. Memang hadis yang berbunyi salaman tidak ada, ya, tapi bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram hukumannya lebih berat daripada ditusuk dengan jarum besi di kepalanya. Nah, itu kan. Nah, kalau cari hadisnya yang salaman gitu, bunyi salaman memang tidak ada. Tapi otomatis kan orang salaman kan bersentuhan kulit. Ya tak? Salaman kok. Tapi orang yang nakal, ya, supaya tidak bersentuhan ya pakai kaos tangan kan gitu. Nah, itu sudah mau beroposisi hukum itu. Jadi prinsip laki perempuan bersalaman yang bukan mahramnya tidak dibenarkan. Dalam Islam termasuk haram itu. Nanti saya bacakan hadisnya ya. Qalat Aisyah, ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun. Nah, di situ hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, berkata Aisyah, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW menyentuh tangan wanita. Ini menyentuh Nabi tidak pernah, ya, dengan wanita tadi. Yang lain, lanjut ana fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa mra'atan la takhillu lahu. Habis ya, di situ diterangkan oleh Tabrani. Ya, ditikam seorang daripada kamu di kepalanya dengan jarum besi itu adalah lebih baik daripada ia menyentuh seseorang wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi dari itu kan, jadi untuk kulit wanita yang bukan mahram itu lebih berat hukumannya daripada jarum besi ditusukkan di kepalanya. Nah, dari itulah maka bisa diambil kesimpulan berarti berjabat tangan laki perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Itu pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Anak perempuannya nakal tadi. Anak perempuan nakal sekali, mudah untuk ngatasi itu. Di rumah dijanji-janji, tidak minta ini, minta itu, setelah sampai di toko kok minta ini, minta itu, pinter berarti anaknya itu. Bukan nakal, pinter. Lah karena tahu di rumah tidak ada ini, tidak ada itu kok. Nah, minta itu. Lah anak itu belum tahu kalau barang yang disukai itu tidak boleh diambil tanpa dibayar. Maunya anak itu kepingin itu aja. Lah untuk ngatasinya bagaimana? Mudah. Ya, kalau tahu anaknya seperti itu, jangan sering diajak belanja ke toko. Ya, tinggal di rumah aja, nanti kan tidak guling-guling kepingin apa-apa itu tadi. Jadi kalau mau belanja sendiri aja, anaknya tinggal di rumah. Nah itu enggak. Kalau tinggal di rumah tentu dia enggak akan guling-guling di toko nanti. Ya gitu aja kok bingung, tinggalnya di rumah gitu. Nah, yang ketiga. Yang terakhir, suaminya mengantarkan istri wawaknya. Boleh, wawaknya tadi yang kena parang toh. Yeah. Ya, apa salahnya? Ya, mengantar istri wawaknya sedang hanya buta, ya pokoknya kan tidak mungkin bisa ngantarkan wong buta. Jangankan itu, orang lain pun boleh. Orang lain pun boleh kalau memang tidak ada. Ya, kamu melihat ini kena parang yang harus dibawa ke rumah sakit, tidak ada yang nganter. Ya, istrinya mengantar, suaminya ngantarkan boleh, tidak salah itu. Berarti menolong orang yang dalam keadaan sakit. Suaminya tidak bisa mengantarkan, wong suaminya buta. Ya, apalagi isinya tadi bisu kan reso ngomong, nah yang nganterkan harus yang melek dan yang bisa ngomong kan gitu kan. Nah kebetulan yang itu ada suamimu, boleh itu tidak apa-apa, tidak dosa. Itu namanya menolong orang yang kesusahan. Jadi boleh itu. Baik, dari pertanyaan Ibu Ismi adalah penanya terakhir untuk sesi layar telepon. Di penghujung acara Ustadz, sebagai kesimpulan perjumpaan kita malam hari ini, silakan. Baiklah para pendengar,
radio NTA maupun radio Persada FM dan radio Purbawangi atau radio-radio yang lain yang ikut menyiarkan siaran pada malam hari ini, sehingga siaran malam hari ini bisa diikuti di seluruh wilayah Indonesia yang bisa mendengar, mengikuti ini. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari pertemuan pada malam hari ini. Dan yang terutama yang nyuruh tadi dari Bener Meriah tadi ya, yang nyuruh Pak Sahabat tadi untuk foto dengan Sulaiman ya mudah-mudahan lain waktu nanti bisa datang sendiri juga ke sini dan keluarganya, tidak hanya Pak Sulaiman saja nanti. Nah, nanti bisa saudara-saudara kita dari Bener Meriah nanti bisa foto bersama dengan kita, dengan pengurus di gedung Masjid Tafsir yang megah itu, nanti bisa difoto, bisa dipasang di Bener Meriah sana, kantor pusat Masjid Tafsir Al-Quran, ya, bisa. Nah, mudah-mudahan tertaut segala sekembang ini belum bisa bertemu, masih suara jauh, tapi hati kita bisa terpadu, sama-sama tujuan, yaitu mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita dengan ikatan Quran dan Sunnah Rasulullah yang mengarah kepada kita kepada ikatan takwa, persaudaraan yang diikat dengan takwa. Karena persaudaraan yang diikat oleh takwa itulah yang dinamakan persaudaraan yang hakiki. Kalau persaudaraan yang diikat oleh keluarga, oleh suku, oleh organisasi, oleh apa, nanti bisa suatu saat bisa berantakan. Tapi persaudaraan yang diikat oleh takwa itulah persaudaraan yang abadi. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman akrab, saudara setia pun akhirnya akan menjadi musuh, kecuali yang diikat dengan takwa kepada Allah. Maka melalui siaran pada malam hari ini mudah-mudahan makin mendekatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang akan mengikat kita satu sama lain, pertemuan dan dalam hati kita dipersaudarakan oleh Allah, sama-sama mengharap ridhonya Allah, dilandasi dengan takwa kepada Allah SWT. Terutama pada paparan awal tadilah kita berusaha maksimal sebagai suami maupun sebagai istri, ya, berusaha menjadi orang-orang yang baik, yang berakhlakul karimah, yang bisa menjalin rasa cinta dan kasih sayang kepada suami atau istrinya masing-masing, sehingga supaya tujuan pernikahan bisa tercapai, hidup dalam rumah tangga bisa harmonis, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam rumah tangga kalau semua itu didasari dengan tuntunan agama Islam, yaitu Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekian pertemuan pada malam hari ini kita akhiri, insya Allah bisa bertemu pada kesempatan lain. Dan saya ingatkan juga kepada para pendengar radio MTA maupun Persada, MTA Persada FM ini, bahwa hari Ahad yang akan datang kita bisa bertemu bersama-sama dalam pengajian umum dan apel Satgas MTA di Keraton Surakarta dan alun-alun utara Keraton Surakarta Hadiningrat. Insya Allah nanti akan tausiah oleh Ketua Majelis Ulama Pusat di Jakarta, dan mudah-mudahan Bapak Kapolri nanti bisa hadir dalam pertemuan itu untuk bisa memberikan arahan dalam rangka mensukseskan pemilihan umum 2014, baik pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya rasa sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pemirsa dan pendengar gelaran Ustadz On Air di pekan ini. Jumpa lagi di lain kesempatan dalam waktu dan gelombang yang sama. Saya Alti Rahman dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.